Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Teman-teman, kita akan memulai fellowship pada pagi ini, hari Kamis, dengan judul Merdeka oleh Pastor John Hidayat. Ya. Sebelumnya kita akan lihat yang satu ini. Oke teman-teman, kita dengar lagu pujian sebentar ya. You know how weak I am, you know how full I am, but still you love me so, even died for me. But still you love me so, even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm lost, you are my way. When I'm weak, you are my strength. When I'm full, you help me out. You are my shelter, you are my super strength, you are my happiness, you are my best friend. You know how weak I am, you know how full I am, but still you love me so, even died for me. You are my shelter, you are my super strength, you are my happiness, you are my best friend. You know how weak I am, you know how full I am, but still you love me so, even died for me. But still you love me so, even died for me. But still you love me so. Oke, kita akan mau mulai untuk fellowship kita. Kita persilakan Pak John untuk doa pembuka sekalian untuk doa pelayanan firman. Silakan Pak John. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang malam kami melewati malam bersama pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami dapat merasakan melihat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Terutama di jam pagi hari ini kami hamba-Mu akan berfellowship, berbagi karunia rohani dengan hamba-hamba-Mu yang lain. Tuhan, kiranya hari ini apa yang kami Tuhan Yesus sampaikan bersama-sama mendatangkan berkat bagi semua orang, baik yang ada di room maupun yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada.
diberkati oleh Tuhan. Urapi kami hamba-hambamu, kami akan berbicara, menyampaikan kabar baik, yaitu firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau menyapa teman-teman saya yang ada di room Askri ini. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa kembali berfellowship di dalam Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia, di mana kita sama-sama mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur di tahun 2021 bertepatan kita di bulan Agustus. Kali ini bangsa kita memperingati semua hari kemerdekaan yang ke-76. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Tentu saja kita juga berterima kasih kepada para pahlawan, pejuang kemerdekaan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, ya, di mana para pahlawan kita telah membayar harga kemerdekaan dengan begitu mahal, ya, membayar dengan tenaga, pikiran, ya, keluarga, harta benda, ya, kemudian darah, bahkan nyawa mereka. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang kita, generasinya diberkati oleh Tuhan. Bertepatan dengan hari kemerdekaan, hari ini saya rindu berbagi karunia rohani dengan Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu dengan tema Merdeka. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan membaca dalam Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, telah sekian lama kita menikmati hasil kemerdekaan bangsa kita, ya. Negara kita Indonesia 76 tahun sudah merdeka, ya. Betapa bersyukurnya kita sekali lagi kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pahlawan kita yang telah berjuang, yang membayar harga kemerdekaan dengan sangat mahal, dengan tenaga, harta benda, keluarga, darah, nyawa mereka. Ya, kita bersyukur banget, ya, atas perjuangan mereka lah kita sekarang dapat menikmati hasilnya. Betapa nikmat, betapa indah, ya, kita bisa merasakan perbedaan antara waktu kita hidup di zaman belum merdeka. Kita dapat cerita, kita mendapat kisah cerita daripada orang tua kita, bagaimana perjuangan mereka, kesengsaraan mereka, ya, penderitaan mereka ada di bawah jajahan bangsa lain. Ya, kita sekarang bisa merasakan betapa jauh perbedaan itu. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak mau kembali dikuasai, dijajah dalam tekanan bangsa manapun juga. Tentu kita tidak mau kembali hidup dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, menderita bertahun-tahun, hidup di bawah tekanan penjajahan. Semua serba sulit, semua serba dalam tekanan yang begitu berat. Ya, demikian juga kita sekarang secara rohani. Sekarang kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa masa lalu kita.
Apakah kita masih mau kembali ke dosa lama kita yang dulu pernah kita tekuni, lalu kita terus berbuat dosa yang sama? Tentu saja jawabannya pasti kita sepakat sebagai orang-orang percaya, jawabannya adalah tidak. Nah, karena itu sekarang ini adalah waktu yang tepat kita ambil keputusan yang radikal. Waktunya kita sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi diperintah oleh dosa, tidak lagi dalam tekanan dosa sehingga kita menuruti keinginan-keinginan dosa, melainkan kita tinggalkan jauh, kita buang jauh-jauh dosa lama yang pernah kita tekuni, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-23. Kita akan lihat bagaimana Alkitab mencatat dosa-dosa yang pernah kita tekuni, dosa-dosa yang pernah menguasai orang-orang percaya. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Alias termasuk tidak mungkin masuk ke dalam sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pertama ingin berbicara tentang dosa percabulan, Bapak Ibu, karena di situ dicatat di ayat-ayat ini menempati ranking pertama. Itu berarti betapa pentingnya tentang percabulan. Sampai hari ini saya masih mendengar, bahkan melihat pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, diantaranya adalah pengkhotbah, pelayan pujian atau WL, singers, pemain musik, dan pelayan yang lain. Mereka itu masih akrab, masih terlibat dengan dosa percabulan. Di antaranya adalah mereka itu di belakang pasangan hidupnya, mereka berselingkuh. Bahkan mereka di dalam gereja, Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan ini. Di dalam gereja, sementara yang khotbah menyampaikan firman Allah, di bawah para pelayan yang lain, di antaranya ada jemaat-jemaat yang lain, mereka sudah bikin janji mau ketemuan di mana begitu. Ini sangat menyedihkan. Yang lebih menyedihkan yang terlibat di dalam pelayanan. Tadi saya sudah sebutkan. Mereka selingkuh. Lalu kemudian ada juga hamba Tuhan yang masih saya dengar dan saya temukan masih hidup di dalam dosa homoseksual. Mereka tiap minggu berkhotbah, hamba Tuhan ini setiap minggu berkhotbah di depan jemaat Tuhan, mengajar jemaat tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang takut akan Tuhan. Jemaat yang diajar demikian tidak tahu bahwa yang sedang berkhotbah masih terlibat di dalam dosa-dosa tersebut. Waduh, Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan sekali. Menyedihkan. Terlebih jemaat-jemaat yang dilayani. Kasihan luar biasa, bukan? Ya. Jadi jemaat yang seperti ini kasihan sekali dilayani oleh para pelayan-pelayan Tuhan yang masih terlibat akrab dengan dosa-dosa percabulan. Juga ditambah dengan dosa mabuk. Saya masih melihat dan mendengar sendiri, Bapak Ibu. Kalau mereka di luar, anak-anak muda yang pelayanan,
Mereka masih mabuk, terlibat dengan rokok dan pergaulan yang bebas. Tapi mereka setiap minggu masih masuk, naik di altarnya Tuhan, memainkan alat-alat musik yang sebenarnya telah didoakan, dikuduskan. Ini sangat menyedihkan. Nah, mereka ini memberitakan kemerdekaan. Mereka bicara tentang kemerdekaan, sedangkan mereka itu belum benar-benar merdeka. Dosa yang lama masih mengikatnya. Dosa yang lama mereka masih tekuni. Ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sangat menyedihkan. Ada lagi, mereka bukan saja terlibat di dosa percabulan, melainkan mereka masih terlibat dalam sihir-sihir. Ini berbicara tentang di antara banyak pelayan yang saya jumpai, mereka masih pergi ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun dan sebagainya. Masih terlibat hal-hal yang seperti ini. Dunia mistik mereka masih tekuni. Masih mereka itu gemari tentang dunia mistik. Di gereja bicara tentang percaya Tuhan, tetapi di luar tidak percaya sama Tuhan, lebih percaya ke orang-orang pintar. Ya saudara, ini sangat menyedihkan sekali. Mereka belum benar-benar merdeka. Perlu kita doakan sama-sama, tentu nanti kita berdoa di akhir fellowship kita. Lalu kemudian yang tidak kalah ngerinya, dosa kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan diri sendiri, beberapa orang, apakah mereka yang terlibat di organisasi-organisasi, baik di tempat mereka bekerja, antara satu dengan yang lain, masih memiliki kepentingan diri sendiri, maupun mereka yang terlibat di pelayanan-pelayanan di gereja-gereja lokal atau pengurus-pengurus organisasi rohani lainnya. Karena mereka dikuasai oleh dosa kepentingan diri sendiri, tidak jarang timbullah iri hati, ambisi, ya, keserakahan, dan itu akan berkembang menjadi pencitraan, saling melukai. Kemudian akan berkembang menimbulkan perselisihan yang tajam, yang berkepanjangan. Lalu kemudian menimbulkan ya fitnah dan sebagainya. Bahayanya, bahaya sekali Bapak Ibu, orang yang dikuasai oleh prinsip dosa kepentingan diri sendiri, akhirnya puncaknya mereka tidak lagi peka alias tidak peduli dengan kondisi, situasi, nasib orang lain. Mereka akan bersikap masa bodoh. Entah temannya, entah yang lain, rekan sepelayanan, rekan kerja, mereka tidak peduli yang lain mau enak, mau tidak, nasib mereka mau enak atau tidak, masa bodoh, yang penting dirinya enak. Yang penting dirinya nyaman. Dosa seperti ini seringkali banyak sekali tidak disadari. Karena ambisi, kedudukan, jabatan, orang bisa berlaku iri hati, lalu mencidrai temannya, melukai perasaan temannya, menyakiti temannya dan sebagainya. Dan itu seringkali kita bisa temukan. Saya masih bisa temukan itu di pelayanan-pelayanan lokal, di gereja-gereja lokal Bapak Ibu. Demi kedudukan dan jabatan pengurus di tempatnya mereka bergereja. Sebagian demi posisi-posisi pelayanan tertentu. Karena ambisinya mereka kepingin naik posisi, di posisi tertentu di pelayanannya. Apakah sebagai WL, ya, atau sebagai ketua kaum pria, wanita, pengurus diakonia, dan seterusnya. Demi posisi seperti itu,
Seringkali mereka dengan fitnahnya menjatuhkan temannya, meruntuhkan temannya, membunuh karakter temannya. Orang-orang yang punya visi mereka singkirkan demi ambisinya. Wow, ini sangat menyedihkan buat saya Bapak Ibu. Di hari kemerdekaan ini Tuhan kasih tema buat saya yang saya bagikan pagi hari ini tentang kita harus merdeka. Betapa menyedihkan bukan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu. Mereka ternyata masih dikuasai dosa-dosa lama yang tadi ditulis di dalam firman Tuhan. Kita perlu doakan nanti di akhir fellowship teman-teman kita ini. Jadi dosa kepentingan diri sendiri ini bahaya luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang masih terlibat di dosa-dosa yang lama. Mari Bapak Ibu, sekaranglah waktunya yang tepat kita keluar. Kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Tadi firman Allah di atas bahwa kita telah dimerdekakan melalui korban Kristus. Sekarang kita hidup sebagai orang merdeka yang akan melahirkan, ya, menghasilkan hasil-hasil kemerdekaan itu dengan hidup, ya, yang melahirkan, menghasilkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tentu akan menguntungkan banyak orang, ya, akan memberkati banyak orang, membawa hikmah dan berkah bagi banyak orang. Nah, kita baca ayat berikutnya. Tetapi buah-buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, puji Tuhan. Ciri khas orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh korban Kristus. Yesus telah mati di kayu salib. Salah satu tujuannya adalah memerdekakan kita, melepaskan kita dari semua bentuk ikatan dosa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan setelah kita dimerdekakan, ciri-ciri orang yang telah merdeka, firman Tuhan menulis di situ, dia penuh dengan sukacita. Orang yang sukacita, yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, itu biasanya itu akan jauh dari segala bentuk dosa. Orang yang bersukacita tidak berkata-kata buruk. Orang yang bersukacita memiliki damai sejahtera, tidak mengucapkan kata-kata kutuk bagi siapapun. Ya, hidupnya, mulutnya, bibirnya penuh dengan syukur, pujian kepada Tuhan. Tidak sempat berpikir yang aneh-aneh, tidak sempat berpikir hal-hal yang buruk tentang dirinya dan orang lain. Orang yang dimerdekakan akan seperti itu Bapak Ibu. Ada tambahannya lagi, orang yang sudah dimerdekakan itu memiliki kehidupan, ya, yang jauh lebih sabar. Kalau dia dulu memang watak dasarnya, sifat dasarnya penyabar, akan menjadi lebih sabar, ya, sanggup, ya, memikul semua beban, persoalan, pergumulan yang Tuhan sedang izinkan. Lebih sabar, sanggup menanggung kalau dia misalnya ada orang-orang, ya, mulai mencurangi atau membuat kita rugi, dia lebih sabar menghadapi. Ini ciri orang yang telah dimerdekakan, memiliki karakter yang lahir dari Kristus itu sendiri. Kemudian dia akan memiliki sifat murah hati. Kalau memang dia seorang yang dulunya suka beramal, ya, suka membagi, setelah dimerdekakan oleh Kristus, dia lebih murah hati lagi. Lebih suka bermurah dengan orang lain. Tidak lagi mempersulit orang lain apabila kita bisa menolong, apabila ia bisa membantu, kenapa tidak? Tidak lagi mempersulit, murah hati. Semuanya dia lakukan dengan kemurahan.
Inilah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, puji Tuhan. Dan kita sedang hidup ke sana dan kita mengejar hal-hal ini sampai pada akhirnya kita disempurnakan oleh Tuhan. Selain kemurahan, kebaikan, dasarnya sudah baik. Seseorang dasarnya dari lahir sudah memiliki hidup yang baik. Dia akan lebih baik lagi setelah dimerdekakan oleh Tuhan. Lebih baik lagi. Oh, puji Tuhan. Ya, kemudian soal kesetiaan. Dia lebih setia setelah dimerdekakan oleh Kristus. Karena Kristus selain memerdekakan, dia mengalirkan aroma kesetiaan, roh kesetiaan yang lebih lagi kepada seseorang yang telah dimerdekakan. Dia memiliki kesetiaan, setia di rumah tangganya. Kalau dia suami, dia lebih setia kepada istri. Kalau dia seorang ayah, dia lebih setia kepada anak-anak. Kalau dia seorang istri, dia lebih setia kepada suaminya. Tidak lagi dikuasai oleh dosa yang tadi saya di atas sebutkan tentang percabulan, perselingkuhan, dan sebagainya. Kalau kita pelayan Tuhan, kita lebih setia, lebih loyal kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Kita sebagai hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun, kalau Anda seorang karyawan, seorang pegawai, atau seorang atasan, kita akan lebih setia kepada panggilan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Kita melakukannya dengan penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang dikehendaki oleh Roh Kudus sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, dan ini menjadi ciri khas orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kelemah lembutan, lebih lemah lembut, ya. Lemah lembut itu bukan hanya terjadi secara hurufiah. Ada orang-orang yang memang datang, dia berasal dari daerah-daerah tertentu. Kalau berbicara lemah lembut, ya, lemah gemulai, tapi kalau sudah marah, wow, mengerikan. Oh, jangan. Ya, orang yang lemah lembut itu luar lembut, batinnya pun lemah lembut. Jadi hurufiahnya, fisiknya merupakan alat yang dipakai oleh Roh Kudus yang melahirkan sifat lemah lembut. Yang terakhir tentang penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penguasaan diri betapa pentingnya buat kita semuanya, buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Penguasaan diri ini sangat penting karena menyangkut kehidupan kita, interaksi kita, aktivitas kita sehari-hari. Ada kalanya kita pagi-pagi berdoa, Tuhan bimbinglah aku, hidupkan aku sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, kadang Tuhan langsung izinkan ada ujian datang, ya. Pagi-pagi ya, kita mau sarapan, menu yang tersaji ternyata belum ada. Kita jengkel tanpa sadar, kita sudah menggerutu, kita ngomel dan sebagainya. Nah, ini perlu penguasaan diri. Atau kita di jalan, ya, saudara ini kasih Tuhan, mau berangkat kantor mungkin, mau berangkat pelayanan, ya. Kita mengendarai kendaraan, kadang-kadang tiba-tiba ada orang nyelonong aja, ya. Tiba-tiba orang bikin kita kaget. Nah, di situ udah sering kali kita secara spontanitas, ya saya juga pernah alami, Bapak Ibu, saya tidak munafik, pernah alami, tapi setelah sadar, oh Tuhan ampuni, hamba telah berdosa. Dan pengalaman itu terus saya ingat jangan sampai Tuhan, jangan sampai di perjalanan hambamu ini berdosa pada Tuhan. Ini sering terjadi begitu. Ya, penguasaan diri sangat penting di rumah, ya, di perjalanan, di kantor, di tempat pelayanan. Kita akan ketemu dengan pribadi-pribadi yang berbeda-beda karakter dengan kita, dengan bermacam-macam karakter dan sebagainya. Ada yang membuat kita selalu senang, jumpa dengan ada yang membuat kita kadang-kadang pula orang-orang itu, teman-teman kita ada yang menjengkelkan. Ini perlu sekali, ya, tentang penguasaan diri. Ibarat penguasaan diri ini ibarat rem untuk sebuah kendaraan. Kalau itu mobil, andai saja remnya tidak berfungsi dengan baik,
Ini akan sangat membahayakan pengemudi, penumpang yang dibawanya, dan membahayakan pengendara yang lain. Bisa mendatangkan malapetaka yang mengerikan kalau remnya tidak berfungsi. Ya bisa membunuh orang lain. Orang lain tertabrak dengan kendaraan yang kita bawa karena remnya blong misalnya tidak berfungsi dengan baik. Demikian penguasaan diri. Kalau penguasaan diri itu tidak ada lagi, hilang dari kita, wow. Bapak Ibu, ini bahaya. Hidup kita bisa nabrak sana, nabrak sini, melukai kanan, melukai kiri, melukai yang ada di depan, bahkan orang-orang yang di belakang kita bisa terluka karena hidup kita yang tidak memiliki kontrol penguasaan diri. Nah, kalau Bapak Ibu sukacita sudah ada, damai sejahtera menguasai kita, tumbuh dengan subur, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, punya roh mengampuni tanpa syarat, mengakui semua kesalahan dengan ikhlas, membangun silaturahmi kembali, ya, dengan rekan-rekan yang mungkin pernah terluka oleh kita. Inilah ciri khas orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Hidupnya memuliakan Tuhan, perbuatannya membuat orang lain diberkati, perbuatannya membuat orang lain itu jadi memiliki perasaan kondusif. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang-orang yang telah dibeli, dibayar kemerdekaannya dengan darah Tuhan, dengan nyawa Tuhan, dengan pengorbanan. Yesus telah meninggalkan hak-haknya. Tuhan Yesus telah meninggalkan zona nyamannya. Secara manusia dia pernah tawar kepada Bapa, Bapa kalau boleh, jangan cawan ini engkau timpakan padaku, melainkan kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi. Ada kalanya kita sebagai orang merdeka, firman Allah menghendaki demikian. Kita harus berani mengorbankan hak-hak kita demi orang lain, selamat dari berbagai perasaan galaunya. Kita kadang diminta oleh Tuhan untuk kita siap mengorbankan ego kita demi orang lain terselamatkan dari berbagai persoalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita telah hidup seperti demikian adanya, bukan saja hidup kita bermanfaat, baik bagi sesama pelayan Tuhan kita, bagi jemaat yang kita layani, bagi komunitas yang kita bangun, bagi sesama tubuh Kristus, tapi itu juga menjadi harapan pemerintah bangsa kita. Bagaimana bangsa kita rindu membangun manusia seutuhnya, membangun manusia-manusia yang memiliki kepribadian seperti yang firman Tuhan ajarkan. Kita rela demi kepentingan bersama, kita rela demi kepentingan banyak orang, kita lepaskan semua kepentingan pribadi, ego kita, Bapak Ibu. Hidup kita akhirnya bermanfaat bukan saja bagi sesama komunitas, sesama iman kita, melainkan sesama orang di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang hari ini saya bisa bagikan. Kiranya Bapak Ibu, baik yang di Rom maupun pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang telah merdeka dari semua model-model dosa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai orang yang sangat bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ingat dosa masa lalu kami adalah orang-orang yang tertolak, yang tidak layak masuk dalam sorga, bahkan menikmati kebaikan Tuhan. Namun Engkau telah mengorbankan diri-Mu dengan mati di kayu salib. Demi kemerdekaan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Seyogianya oleh seharusnya Tuhan sudah menjadi kewajiban kami, bahwa kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, kami hidup dalam kebenaran, melahirkan nilai-nilai yang benar demi kepentingan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah hamba-hambamu baik yang ada di Rum Askri,
maupun yang ada di pelayanan di gereja lokal masing-masing, yang masih terlibat dengan dosa-dosa masa lalunya. Sampai hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Tuhan, bebaskan mereka Tuhan dari semua dosa yang menekan mereka. Oh Tuhan, sehingga pelayan-pelayan-Mu lepas dan bersih, dan mereka menjadi saluran-saluran yang benar bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Itulah doa sembahyang hamba-Mu, bersyukur buat firman-Mu Tuhan di pagi hari ini yang indah. Oh Tuhan, Engkau telah merdekakan kami. Kami pun belajar memerdekakan orang lain dengan hidup yang melahirkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati pemirsa dimanapun mereka berada juga. Terpujilah nama-Mu dari selamanya sampai selamanya. Doa sembahyang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bu Skevi. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Pastor Yohanes Hidayat. Terima kasih atas pencerahannya melalui firman Tuhan. Tadi mohon maaf, saya ternyata tulisan Shirley, jadi selama Pastor khotbah namanya Shirley, baru enggak saya. Mohon diampunkan. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Bisa diperbarui, diperbaiki. Menguji kesabaran sesuai firman Ya, puji Tuhan Bu, enggak apa-apa. Itu hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan, puji Tuhan. Oke, amin. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi sharing session ya. Oke, kita sudah ada beberapa teman yang ada di room dan teman-teman yang ada di luar boleh masuk. Sudah di-sharekan dan kita akan menuju ke 7.30 ya. Di situ kita akan selesai. Oke, kita mulai dengan Ajinomoto. Silakan. Ya, shalom narasumber. Wow. Ajinomoto Pak Gunawan rupanya. Ya. Maksudnya untuk penyedap ya, penyedap. Ya. Sungguh luar biasa ya narasumber kita ini. Beliau ini adalah orang yang tulus, bukan hanya sebagai sahabat lagi untuk saya. Ini adalah saudara saya yang sekata ya, sekampung juga. Haleluya. Beliau bukan lagi dalam menghakimi, namun beliau itu sangat mempunyai hati untuk memperingatkan bagaimana kita itu melihat saudara-saudari kita, terutama yang melayani dalam pelayanan ya, bagaimana manuver-manuver mereka. Kita nggak bisa melihat apakah latar belakang mereka itu dari dosen teologi kah, hamba Tuhan yang dari pemula maupun sampai senior, dan juga pelayan-pelayan di dalam kerohanian. Kami sering melihat sangat terenyuh, dan mereka belum dalam arti merdeka dalam kebenaran, seperti di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Padahal mereka itu manuver masih mencintai mamon, masih menjadi hamba mamon, mereka itu masih serupa dengan dunia. Kenapa sampai mereka pada pemberita kebenaran, namun manuver-manuver mereka itu masih keduniawian. Di belakang itu, ingat saudara-saudara ya, Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat hati. Bagaimanapun kita itu mengumpet-ngumpet, bagaimanapun dibalut dengan seolah-olah menjadi malaikat di muka umum, namun Tuhan tetap melihat hati yang paling dalam, saudara ya. Nah, itu di balik kesuksesan dalam melayani, gampang saudara melayani nggak perlu bertobat. Kalau mau itu nggak perlu. Hanya dengan modal ngomong teori gitu ya, gampang itu dilakukan. Namun adakah kita itu berintegritas di hadapan Tuhan? Seperti di dalam Petrus 2 ayat 16.
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hidupnya sebagai hamba Allah yang penuh integritas, yang penuh dengan kebenaran dari dalam maupun luar, sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Sungguh terenyuh saya tahu di mana-mana itu banyak yang nggak jujur di hadapan Tuhan. Banyak mereka itu naif sekali, saudara ya, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil keselamatan, namun kehidupannya tidak beda dengan orang dunia, bahkan lebih. Jadi tidak menyalahkan jemaat-jemaat atau orang umum ya. Mereka itu dijadikan sebagai cemoohan. Ya, itulah. Jadi ayolah kita merdeka, tidak punya integritas, menjadi orang yang merdeka. Siapapun pelayan-pelayan Tuhan, ayo ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman. Ya, terima kasih, itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Ajinomoto Sasa Ajinomoto. Oke. Haleluya. Itu rambutnya udah kecil, pendek-pendek juga ya. Oh ya. Oke. Ya, kita lanjut ke Ibu Suryani, silakan. Pastor Ya, Suryani, salam, selamat pagi Ibu Skevi. Terima kasih Ya, Pak Yohanes buat firman Tuhannya yang luar biasa ya. Ya, kita lihat di sini mengenai kemerdekaan. Ternyata orang yang mengaku merdeka tetapi belum merdeka ya. Nah, ini memang sangat menyedihkan ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Yohanes itu ya, itu sering terjadi di lingkungan di mana kita berada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang katanya melayani Tuhan. Nah, ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan itu ya. Yang pertama, mungkin mereka belum lahir baru, belum lahir baru. Mereka hanya agama Kristen ya. Mereka hanya lahir di keluarga Kristen, tapi belum lahir dalam kerajaan sorga. Karena ketika orang dilahirkan dalam kerajaan sorga, ketika orang dilahirkan di dalam Tuhan, maka ada DNA-nya Tuhan. Ada kodrat ilahi di dalam dirinya. Jadi mereka hanya aktivis, mereka hanya melakukan ritual-ritual pelayanan. Di dalam masa Tuhan Yesus hidup, banyak sekali orang yang seperti itu. Tuhan Yesus katakan, kamu itu seperti kubur, di luarnya bagus putih tetapi di dalamnya tulang belulang. Jadi kalau seseorang yang sudah lahir baru dan mereka betul-betul sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, mereka tidak akan begini ya. Mungkin mereka ada kelemahan, tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak akan hidup seperti dulu lagi. Itu firman Tuhan. Nah, sebab itu saudara, firman Tuhan itu jelas banget ya. Supaya betul-betul setiap orang itu betul-betul mengalami kelahiran kembali, bukan hanya menjadi orang Kristen. Dan yang kedua, bisa itu terjadi adalah karena mereka nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Jadi boleh nggak kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Ingat, di dalam ayat 3 dan 4 kita sudah mati bersama dengan Yesus. Dosa-dosa kita telah dikuburkan, kita bangkit bersama dengan Kristus dengan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu kita harus menghidupi kehidupan yang baru dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu ya, itu saja dulu, nanti bisa ditambahkan. Jadi jelas yang pertama alasannya mereka belum lahir baru. Yang kedua, mereka nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mereka tidak bertumbuh dan mereka itu adalah orang-orang yang
kata Paulus mengatakan mereka itu seperti mereka hanya nabi-nabi palsu ya. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan kebenaran tetapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yohanes, ini luar biasa. Supaya biarlah kemerdekaan, amin, biarlah kemerdekaan yang kita sudah terima di dalam Tuhan betul-betul kita jalankan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan Allah itu adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Hiduplah senantiasa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita merdeka dari semua kelakuan kita, dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ke Rantai Perak. Silakan Rantai Perak. Shalom semua. Shalom. Ya, shalom Rantai Perak. Kita berbicara tentang perubahan ya, perubahan orang Kristen ya. Ada yang berubah, ada yang tidak, mungkin begitu. Kalau saya lihat ya dari penjelasan tadi, di sini ada kalanya saya lihat ya pengajaran itu penting, sangat penting pengajaran, karena banyak orang ketika dia beragama Kristen, dia tahu dia sudah kekristenannya sudah tumbuh, padahal dia belum imannya belum ada, iman kepada salib, bahwa kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan bahwa kita memang butuh juru selamat, dan beriman kepada kebangkitan yang menjadi pengharapan kita. Itu memang penting. Dari situ, ini kalau saya pribadi melihat ya, dari situ itu iman bekerja oleh kasih. Karena kita beriman kepada kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dari situ, kasih itu kita diminta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih itu. Apa yang kita imani itu kita tinggal dalam kasih, maka kasih itu akan bekerja kepada kita. Begitu. Makanya orang yang walaupun dia sudah melayani, dia tetap masih hidup dalam daging, dia masih mencintai dunia karena apa? Karena kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ini kalau saya melihat begitu ya. Baru kita yang sudah tinggal di dalam kasih ini, kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan kita yang dilahirkan itu bukan pekerjaan bukan pekerjaan orang itu. Yang dilahirkan itu ada yang melahirkan. Jadi kasih Bapa ini yang melahirkan kita. Roh, kita dilahirkan dalam roh. Dari situ kita bertumbuh. Kita mulai bertumbuh terus dalam kasih. Jadi kalau tanpa melalui pengajaran yang benar tentang bagaimana kekristenan, saya melihat kekristenan itu bisa memilih jalur sendiri. Bagaimana dia sebenarnya dia harus dilahirkan, tapi dia mau lahir sendiri. Sebenarnya itu dia harus menerima kasih Bapa, tapi yang ingin dia usahakan ya kasih manusia. Jadi di situ ketika dia mengalami perjalanan itu, dia tidak mengalami damai sejahtera, dia mengalami stres, dia mengalami berat kehidupan kekristenan itu berat yang menekan. Kekristenan justru jadi menekan dia. Akhirnya dari situ dia tidak menyadari hal itu. Akhirnya kekristenan itu dia sebenarnya tidak pernah hidup sebenarnya. Mungkin penilaian saya ya. Kalau saya melihat bagaimana orang yang seperti yang digambarkan tadi, walaupun dia melayani di gereja, tapi persinahan juga ada kalanya memang terjadi antara orang gereja dan orang gereja. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya gambarkan tadi ya, hal-hal yang perlu mungkin dipahami oleh kita orang Kristen ya, bahwa semua hanya karena kasih karunia. Kita itu bisa diubahkan karena kasih karunia. Kita itu bisa tinggal di dalam Tuhan hanya karena kasih karunia. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan.
Jadi ketika kita mengenal itu dengan benar, seperti yang dikatakan Bapak Pendeta tadi, kita cara berpikir kita memang diputar memang dirubah, diputar. Bagaimana kita memandang, cara memandang kita memang diubah. Kita tidak seperti kata Bapak Pendeta tadi, kita tidak melihat kesalahan orang lain, karena kita sadar siapa kita. Kita pun orang berdosa yang mendapat kasih karunia. Mungkin begitu, sudah terlalu panjang saya ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rantai Perak, Tuhan memberkati. Oke, kita ke Pak HTN Ministry. Silakan Pak. Ya, saya belum ada komen, tapi saya sudah mendengarkan di YouTube-nya Pastor Yohanes. Ya, bagus sekali memang di dalam. Shalom Pak, Tuhan Shalom. memberkati Pak. Tuhan berkati. Memang di dalam pelayanan istilahnya itu color blind begitu. Walaupun ada hal yang menyakitkan hati, tetapi itu adalah sebagai buah daripada pelayanan itu sendiri sebetulnya. Karena harus disadari ada istilah begini bahwa bekerja di ladang Tuhan ini meniti jalan salib. Ada yang memakai istilah itu, dan meniti jalan salib itu penuh dengan kepedihan dan air mata begitu. Jadi memang harus banyak dilakukan pendalaman doa, mempunyai satu intimate relations ya dengan Yesus yang punya firman sendiri gitu, sehingga pelayanan kita dapat diterima dan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih, amin. Amin, terima kasih Pak HTN Ministry. Oke, sebelum kita ke Shalom, Pak Evangelis Usman Effendi, sebelum ke Pak Usman, kita ada quotes nih dari Pak Jenderal kita. Nah, saya bacakan ya. Jika sekedar tampak hebat dan di dunia pelayanan, jadilah YouTuber. Modalnya cukup kreativitas. Tapi tentang karakter dan buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah cerita lain. Jenderal Harry Ikim Askri. Nah, ini silakan ke Evangelis Usman Effendi, sekalian boleh ditanggapi quotes-nya Pak Jenderal kita dan juga apa yang firman sudah disampaikan Pak Yohanes, Pastor Yohanes. Silakan Pak Usman Effendi. Ya, shalom. Shalom Pak. Shalom Pak, Tuhan berkati Pak. Saya tidak. Saya baru masuk Bu. Saya dengar dulu. Kalau yang quotes-nya tadi Pak, yang quotes-nya Pak Jenderal, bagaimana Pak? Gimana Bu? Quotes-nya Pak Jenderal nih Pak. Ini kalau mau jadi tampak hebat dan populer di dunia, jadi di dunia pelayanan jadi YouTuber aja. Cukup modalnya kreativitas. Tapi kalau tentang karakter dan buah roh itu lain lagi ceritanya. Mungkin mau ditanggapi, silakan. Setuju gak Pak dengan quotes-nya ini Pak? Saya sangat setuju. Setuju ya. Jadi kalau cuma mau populer sama pelayanan jadi YouTuber aja ya. Betul. Betul. Saya pernah sampaikan begini Bu. Kalau mau cari uang, jadi pekerja sekuler. Jadilah pengusaha. Tapi kalau ingin benar-benar melayani Tuhan, ya jadilah anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang berkarakter sesuai dengan buah-buah roh. Karakter Kristus harus dicerminkan. Apabila tidak, kita akan menjadi batu sandungan kepada sesama kita, apalagi kepada orang di luar kekristenan. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit Bu, yang pernah saya sampaikan. Saya ketika saya awal-awal masuk Kristen, percaya kepada Yesus, itu selama 1 tahun saya dididik oleh Bapak Gembala saya. Malah HP pun saya tidak boleh pegang, kecuali sebentar. Karakter. Nah, Bapak Gembala saya ingin mengajarkan kepada saya bagaimana kamu harus dekat dulu dengan Tuhan.
harus tahu dulu siapa Tuhan, harus melekat intim dengan Tuhan. Apabila itu tidak ada, maka buah-buah roh itu juga tidak akan ada sama kita. Saya begitu, Bu, dari saya, karena saya terlambat datang. Oh, oke, makasih Pak Usman Effendi. Yang pasti kalau baru tobat jangan langsung berkata-kata ya Pak ya. Paling tidak berkesaksian tentang diri dia lah ya. Kalau untuk firman Tuhan mesti belajar dulu ya. Tapi Betul, bagaimana Tuhan dia sampai jadi bisa bertobat, itulah yang harusnya dia bawa untuk berkata-kata ya. Betul, Bu. Saya bayangkan, Bu, saya 1 tahun, Bapak Gembala saya melarang saya, yang pertama main di sosmed, di media sosial. Yang kedua, dengan orang Kristen yang tidak saya kenal pun, Bapak Gembala saya melarang saya untuk berhubungan. Masuk tahun kedua, saya baru dikasih kebebasan sedikit untuk main HP. Masuk tahun ketiga, baru Bapak Gembala saya berkata kepada saya, kamu mau mengambil pelayanan, Dedi persilahkan. 3 tahun, Bu. 3 tahun itu, 1 tahun pertama dididik karakter. Benar-benar dididik karakter. Kalau saya sudah terbiasa dengan didikan. Waktu saya di pondok pesantren Luxmawi, Aceh. Saya sudah terbiasa. Jadi ketika dididik di Ambarawa selama 1 tahun, Jawa Tengah, itu saya jalani dengan penuh keikhlasan. Walaupun ada hal-hal yang lain yang membuat saya sakit, menangis karena didikan itu ketika saya ingin Nah, tapi dari hasil didikan itu saya merasakan sekarang. Mix, Bu. Saya di gereja 3 tahun, Bu. 3 tahun umur saya dari kekristenan lah, baru Bapak Kepala saya kasih mix saya, baik untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang bagaimana saya mengalami Tuhan, tentang bagaimana saya berjalan dari umur 1 hari sampai 3 tahun di dalam Tuhan. Baru boleh bersaksi di gereja, umur 3 tahun. Oke, nah, berarti merdekanya umur 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Nah, saya ingin, mumpung ini pendeta-pendeta semua, saya sering sekali berkata, terutama sekali saya kasih masukan kepada Pak Hasan Tandri, dan juga kepada Ibu Uti, dan juga kepada YouTuber-YouTuber yang lain. Apa yang saya kasih masukan, Bu? Kami para murtadin ini, orang yang lahir baru, dan baru mengenal Kristus, yang pertama sekali, didik dulu kami. Didik dulu, supaya kami benar-benar berdiri di atas fondasi iman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jangan dikasih mic, apalagi diminta nomor rekening, untuk cantumkan nomor rekening, taruh di depan deskripsi segala macam. Nah, apabila kami para murtadin ini tidak sikap hati dan motivasi kami salah, maka akan terjadi hal fatal, Bu. Terjadi hal fatal. Jadi pelariannya bukan lagi ke jiwa-jiwa, tapi sudah ke berkat. Bukan tidak boleh, boleh. Nah, tetapi saya memohon, karena di sini kita banyak sekali para hamba Tuhan yang senior, yang saya lihat, ayo ketika ada para murtadin, jangan dulu terlalu mengambil murtadin untuk buat kesaksian, tapi didik dulu. Kami perlu dididik dari karakter kami, supaya karakter lama kami itu tidak mengikuti kami. Oke, siap Pak Evangelis Abraham. Terima kasih buat pengarahannya. Kita lanjut dulu ya, kasih ke yang lain ya. Siap. Terima kasih. Ke Pak EBW Pangestu. Silakan Pak EBW. Ya, halo, selamat pagi semua. Pagi, silakan Pak. Salam kenal. Saya bersyukur telah dimerdekakan oleh Kristus di dalam roh. Selama saya hidup dari kecil, saya Kristen sampai usia anak 3. Saya baru merdeka itu 4 bulan lalu mungkin ya. Saya sangat bersyukur. Kita juga jangan lupa
kemerdekaan yang ada di negara ini, sebenarnya untuk orang Kristen ini kita belum merdeka gitu. Mungkin kita bisa lihat contoh untuk pembangunan gereja dipersulit. Halo Pak EBW, sepertinya hilang-hilang Pak suaranya. Hilang-hilang Pak suaranya. Halo. Iya. Oke, kalau belum Pak. Halo jelas Pak. Ya? Halo. Iya, maksudnya untuk secara hilang lagi nih Pak. Suaranya hilang lagi nih Pak. Iya, kita kayaknya hidup secara fikih di negara ini kita belum merdeka, Bu, gitu loh. Karena untuk membangun gereja sendiri pun sulit, gitu. Setuju Pak. Nah ini juga harus kita pikirkan gitu. Dan ada seseorang mengatakan bahwa Indonesia ini milik muslimin, gitu, bukan milik minoritas. Nah ini yang harus cermati lebih lanjut lagi, gitu. Oknum-oknum seperti ini memang harus dilaporkan karena membuat statement-statement yang mempecah belah bangsa gitu. Oke. Ya, kita banyak PR-nya sih sebenarnya ya. Semua kita, apalagi Kristuber memang tahun ini adalah tahunnya Kristuber dan banyak PR untuk saling dikerjakan baik yang murtadin maupun kita yang lahir. Oke, kita mau masuk 1 menit ya, lagi Pak. Ya sekali sebentar. Ya, untuk istilahnya ada orang Kristen yang belum berubah ya mungkin ya belum saatnya berubah, tapi saya yakin semua orang Kristen yang percaya Kristus pasti semua akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, begitu Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita masih ada sekitar 15 menit sebelum kita masuk dalam doa ya. Tidak ada doa syafaat, doa Bapa kami dan doa penutup. Kita balik lagi 1 putaran, sekitar 3 orang, 4 orang. Nanti Pak Yohanes terakhir ya, sebagai sesi terakhir penutup ya. Mungkin dari Ibu Suryani boleh ditanggapi? Ya, memang betul ya. Kemerdekaan itu adalah satu proses dalam kehidupan rohani. Tetapi perlu kita ketahui, firman Tuhan mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu dan kamu benar-benar merdeka, ya. Jadi status kita ini memang orang yang sudah merdeka dan darah Yesus Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa dan maut. Akan tetapi kita juga harus tahu karakter itu adalah proses, ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Yang mengalami perubahan kelahiran kembali itu roh kita. Tetapi jiwa kita itu diproses, diperbaharui dari hari ke hari, ya. Karena di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada keinginan-keinginan, willing ya, emosi-emosi. Dan ini proses ya, proses. Nah, kalau seandainya jiwa kita ini juga nggak beres, maka ini akan lari ke daging. Ya, akan lari ke daging sehingga perbuatan-perbuatan daging yang menguasai. Sebab itulah penting sekali kehidupan rohani itu harus kuat. Ya, kehidupan rohani itu menghidupi kehidupan roh. Yang benar-benar tadi dikatakan ada salah satu bapak itu betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan Paulus juga mengatakan ya, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi ketika manusia batiniah kita, hubungan kita dengan Tuhan betul-betul diperbaharui, bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus,
maka jiwa kita juga akan mengikutinya. Dan ketika jiwa kita juga menjadi sehat, maka daging ini juga akan mengikutinya juga. Dan memang di dalam Roma pasal yang ke-6 jelas bahwa mari kita menyerahkan segala anggota-anggota tubuh kita kepada Allah yang tadinya dipakai menjadi senjata kelaliman, kita pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu kepada Allah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi rupanya tubuh kita ini ya, anggota-anggota tubuh kita terus diserahkan kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus menguasainya. Roma 8 juga mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, yaitu dengan Roh Kudus. Jadi memang ini adalah proses ya, tetapi kita terus diperbaharui. Percaya kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sudah menjadi anaknya, kita akan diubah dari waktu ke waktu, walaupun dengan proses ada yang panjang, ada yang juga cepat, tergantung siapa dia. Jadi kita harus cooperate juga dengan Roh Kudus. Jadi itu saja, ya Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut ke satu orang lagi, Ajinomoto. Setelah itu Pak Yohanes. Silakan Pak Ajinomoto. Ya, shalom. Saya bisa mengikuti sebelah jadi dua saya. tapi udah barusan. Iya. Karena cintanya kepada pelayanan gue ya. Terima kasih Pak John dan juga Bu Suryani, luar biasa ya. Ayo kita datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ya, hati yang berintegritas, hati yang apa adanya. Ayo kita melayani dengan tulus, dengan benar, sesuai dengan panggilan kita. Ayo, luar dalam kita harus sama, jangan ada selubung-selubung. Ayo kita mulai buka itu topeng kehidupan ini. Buka topeng kehidupan, hadirlah dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku ini adalah hamba. Jangan menjadi hamba yang lain, hamba uang. Ini biasanya mamon ini yang membuat orang itu menjadi buta. Mamon inilah, uang inilah, kekuasaan inilah yang membuat orang itu bisa mempunyai ilah yang lain selain Tuhan. Padahal kita itu kan hamba dari Tuhan. Hamba bukan bos, bukan ketua, bukan kepala atau apa. Itu pun cuma jabatan, kebetulan. Tapi kita tetap baliklah ke posisi hamba Allah, hamba kebenaran, pelayan, memberitakan firman, baik tidak baik, beritakanlah Injil kebenaran. Ya, jadi sedih sekali kalau ada juga ya, kemarin saya sharing dengan Pak John Hidayat, dan saya juga tahu itu yayasan di daerah sana itu. Dia itu motivasinya beda. Jadi dia itu dengan dengan selubung. Jadi andai kata ada mau datang, ada mengundang tamu untuk melihat bagaimana keadaannya yayasan. Oh inilah, seolah-olah yayasan itu benar-benar yayasan, terus menampung orang-orang yang perlu ditampung. Padahal itu ketika mau ada mengundang tamu datang, dia itu kumpulkan ya tetangga-tetangga itu, anak-anak itu yang ya kumuh-kumuh begitu ya, sehingga yang datang tuh kasih amplop, kasih bingkisan atau apa. Saudara, sedihnya itu apa? Itu hanya untuk alat itu. Setelah itu tamu keluar, itu diminta lagi amplop-amplop itu yang ke anak-anak kecil, tetangga-tetangga itu. Amplop bingkisan tuh dikumpulkan lagi sama hamba Tuhannya, diambil oleh hamba Tuhannya. Terus dengan berbagai trik-trik ya, sehingga bantuan-bantuan mengalir. Namun ya kan, semua itu apapun kalau atas nama kebohongan, kepalsuan, itu hanya waktu saja, akhirnya juga ketahuan juga gitu loh. Namun satu hal, Tuhan melihat hati, berkenan apa tidak
Nah, itu banyak yang dilakukan. Saya terenyuh kalau melihat pekerjaan-pekerjaan orang-orang itu. Tapi maaf, saya bukan lagi menghakimi ya. Ayo kita mengingatkan, ayo kembali dengan panggilan sebagai hamba Tuhan yang tulus, setia, berintegritas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ajinomoto. Ya. Kita masuk ke bagian terakhir, closing statement dari Pastor Yohanes Hidayat atau Pak John Hidayat. Silakan Pak John, setelah itu kita masuk ke doa ya. Ya, puji Tuhan, mungkin dari saya yang terakhir, saya tidak menambahi lagi karena tadi sudah ditambahkan oleh para narasumber yang lain, sudah sangat lengkap, Bu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menambahkan wawasan firman Tuhan sehingga pemirsa yang mendengar bisa mendapat berkat. Ya, intinya kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita hidup di dalam kemerdekaan. Puji Tuhan, Bu Skevi, Tuhan memberkati. Ya, Shalom. terima kasih. Shalom. Ya, shalom, shalom Pak Batu Salembur. Ya, Pak. Ya, ini mau komentar sedikit, mohon maaf ya. Iya, silakan Pak. Sebentar ya Pak ya, karena kita sudah mau selesai waktunya. Silakan Pak. Oh iya, ya saya simpel aja Bu. Ya. Ini saya menanggapi tadi yang Pak Jenderal itu, memang secara apa ya Bu, secara ekonomi viewers kalau kita menceritakan firman Tuhan, memang viewersnya memang sedikit, tapi dampaknya memang luar biasa. Kalau kita menilai fenomena yang saat ini, baik di channel-channel Kristiani maupun pihak seberang, itu adalah fenomena yang selama ini tidak ada terbuka ya, jadi hingar-bingar semua, yaitu berlalu dengan adanya nanti kesadaran masing-masing. Jadi kita juga anak-anak Tuhan ya, kita bisa menikapi. Disinilah kita buktikan bahwa kita benar-benar berdampak. Paling tidak berdampak untuk keluarga ya, keluarga kita masing-masing, bahwa kita anak-anak Tuhan, terus lingkungan. Hanya itu yang kita bisa ini, jadi untuk apologet firman Tuhan yang senantiasa diberitakan melalui seperti channel ini, yaitu sekalipun viewernya sedikit, tapi dampaknya untuk kekuatan iman bagi kita semua, itu yang menjadi patokan kita. Terima kasih, maju terus Bu, Tuhan berkati kita semua yang ada di room. Amin. Terima kasih Pak Batur Salembur atas supportnya ya. Biar semua Kristober diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di sini dan bisa Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Oke, kita mau masuk ke doa, teman-teman. Ada doa syafaat dan ada doa Bapa kami. Nanti ada tayangannya, saya kasih slide-nya, dan doa berkat dan tutup. Untuk doa syafaat, saya minta kesediaannya Pak Ajinomoto. Untuk doa syafaat, kita akan doakan tentang negara kita, khususnya Nimo Merdeka, doa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dunia, dan doakan Kristober supaya mengalami penyatuan satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Silakan Pak Ajinomoto. Doa ini Bu ya, doa negara ya. Doa negara, doain gereja, dan doain Kristober Pak. Dan juga doakan yang sakit lah ya Pak ya. Silakan Pak. Tidak ada nama lain yang patut kami tinggikan, kami andalkan, kami muliakan, kami besarkan selain satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bangga, kami dilahirkan di negeri Indonesia, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih pula kami dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu Tuhan. Seberapa kecil pun kami bagian dari Indonesia. Namun Tuhan Yesus, kami mempunyai Tuhan yang maha dahsyat, maha besar Tuhan Yesus. Oh, kami serahkan Tuhan negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dan apalagi Tuhan
akan merayakan kemerdekaannya Tuhan Yesus 17 Agustus pada hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya merdeka dari penjajahan zaman dahulu Tuhan Yesus tahun 1945 Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dari tahun itulah Tuhan Indonesia boleh dikatakan merdeka Tuhan Yesus. Namun satu hal Bapak, kami mohon Bapak, kemerdekaan itu kami berdoa untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia butuh Engkau Tuhan. Indonesia butuh lawatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Indonesia butuh belas kasihan-Mu daripada Engkau Tuhan Yesus. Oh, di dalam kuasa darah Yesus, Indonesia dibebaskan dari belenggu-belenggu iblis, belenggu-belenggu roh jahat, roh kenajisan, roh penyesatan Tuhan Yesus. Roh yang menguasai di mana kebudakan dosa itu yang masih menguasai Tuhan. Roh jahat, roh penguasa udara itu yang masih menguasai. Kami bersatu hati di dalam kuasa darah Yesus. Kami tengking Tuhan Yesus di dalam kuasa darah Yesus, sehingga Indonesia mendapatkan lawatan daripada Engkau. Revival terjadi Tuhan Yesus. Rakyat Indonesia Tuhan Yesus dimerdekakan di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga semua rakyat Indonesia datang untuk menyembah-Mu, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Teristimewa berdoa untuk pemerintahan yang tertinggi, Pak Jokowi, wakil kabinet, dan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT, RW Bapak. Bukankah ini wakil-Mu Tuhan di bumi Indonesia Tuhan? Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hikmat, wibawa, bijaksana yang daripada Engkau turun Tuhan, sehingga memerintah dengan penuh keadilan Tuhan Yesus. Dan bisa juga melakukan keadilan kepada anak-anak-Mu di Indonesia Tuhan, dengan hukum yang sudah ada Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, supaya Indonesia penuh kedamaian, kembali kepada falsafah yaitu negara Tuhan, yaitu Pancasila Tuhan Yesus. Diberkatilah udaranya Tuhan, diberkatilah tanahnya Tuhan, air tanahnya Tuhan, sehingga boleh bertumbuh Tuhan tanaman untuk makanan yang sehingga cukup di Indonesia Bapak. Berdoa khusus untuk COVID Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus, karena kalau secara Tuhan teliti Bapak, Indonesia sangat mengkhawatirkan atas COVID ini Tuhan. Di pelosok-pelosok Tuhan banyak kematian-kematian yang sia-sia Tuhan, tanpa mengenal Engkau Tuhan. Jamah, lawatlah Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Indonesia, rakyat Indonesia butuh Engkau Tuhan, banyak yang bergelimpangan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kalau Engkau boleh Tuhan, Engkau mengizinkan, Engkau halau Tuhan virus COVID ini dari Indonesia Bapak, dari rakyat Indonesia Bapak, wabah ini Tuhan, tampar ini Bapak, di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kejayaanmu Tuhan. Indonesia Tuhan harum di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persatuan gereja-gereja Tuhan, dan juga YouTuber Tuhan Yesus. Di sinilah Tuhan Yesus, di Askri juga Tuhan Yesus, menjadi wadah yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Di sinilah Tuhan kami menjadi satu tubuh Kristus, di mana Engkau menjadi kepala Tuhan. Kami akan bergandengan tangan Tuhan untuk memberikan firman-Mu Tuhan Yesus, karena ini sudah terakhir Tuhan. Kami mau terlibat untuk sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk menuai Tuhan, karena ini sudah waktunya Tuhan, penuaian Tuhan yang besar-besaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala konflik, masalah, persoalan biasa terjadi, namun Tuhan Yesus, Engkau sudah membalut kami dengan kasih Tuhan. Kami akan mengampuni satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga Tuhan kami boleh melayani Engkau, melakukan amanat agung-Mu Tuhan, memenuhi panggilan-Mu Tuhan, amanat agung-Mu. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus ucap syukur dan terima kasih. Berdoa juga untuk Askri Tuhan. Engkau
Engkau yang mengurapi Tuhan orang-orang yang di dalam ASKRI agar mempunyai integritas yang tinggi tanpa punya motivasi yang lain, Tuhan Yesus, hanya untuk memuliakan nama Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus, setiap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ke doa Bapak kami. Diminta kesediaannya Bapak Rantai, saya ada ini bisa dibaca kalau misalnya ini. Silakan Pak Rantai Perak. Doa Bapak kami. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih kesempatan saya untuk doa Bapak kami. Teman-teman juga doakan saya karena memang saya baru pertama kali ini ya untuk berdoa di umum. Untuk doa makan saja mungkin saya tidak berani ya. Untuk 2-3 orang, tapi saya sudah diminta ini. Tapi saya percaya Bapa di surga akan memberi saya apa yang saya butuhkan, akan memampukan saya ya. Amin. Silakan bisa dibangun. Silakan bisa di. Ya, saya baca saja ya, karena terlalu kecil saya nggak pakai HP. Teman-teman, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rantai Perak. Kita mau doa tutup dan berkat kesediaannya Pak Pastor John Yohanes, Pak Pastor Yohanes Hidayat. Silakan Baik. Pastor Yohanes Hidayat. Ya baik. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya turunlah ke atasmu saudara-saudaraku yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan berkat melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus dalam penyertaannya kepada kita mendatangkan kesehatan, berkat anak cucu, berkat yang terbaik dari Tuhan akan mewarnai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita menerimanya berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua Bapak. Haleluya. Oke teman-teman, kita menyelesaikan pada pagi hari ini. Tuhan bergabung. Wah, ketua kita baru masuk. Yuk Pak Ketua, untuk penutup sebelum saya tutup. Pak Ketua. Pak Hasan Tandri ada yang mau sampaikan? Sudah selesai kita ini buat penutup. Silakan Pak Hasan. Yes. Oke, kami ucap syukur, terima kasih ya untuk fellowship pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah pimpin setiap kami, bila kami sungguh boleh dimerdekakan ya, dan kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yohanes Hidayat Bapa, sehingga hidup kami benar-benar merdeka. Terpuji nama Bapa, berkati setiap kami Tuhan, kami boleh tetap berpegang teguh akan segala kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Berarti kita dapat 2 kali doa berkat ya. Tadi maksudnya saya kata sambutan Pak Hasan. Oke teman-teman, kita Oke teman-teman, kita sudah selesai. Kita akan ketemu kembali besok dengan pastor yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung
di stream room ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.